Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Adila Zen dari kelas 1C Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 12161624245. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Fitra Herlinda MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat pendidikan Islam. Saya mengambil dua tokoh. Yang pertama Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Al-Ghazali. Dan seperti foto di atas, Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1500 Masehi di Tus, dan sekarang itu disebut dengan Iran, dan beliau wafat juga di Tus pada tahun 1111. Beliau ini adalah seorang sejarawan filsuf, teolog dan sufi yang sangat berpengaruh. Nah, beliau ini juga diangkat menjadi guru atau mahaguru, guru yang besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada usia yang relatif muda, sekitar usia 34 tahun, dan beliau ini salah satu cendekiawan yang paling terkemuka pada masanya. Pemikiran utama beliau ialah menyatukan syariah dan tasawuf. Beliau ini sangat menekankan bahwa syariah dan tasawuf atau ilmu lahir dan batin itu harus berjalan beriringan, harus seimbang, dan kebahagiaan sejati dicapai melalui ilmu pengetahuan yang diamalkan dan penyucian hati. Kita harus mengamalkan ilmu walaupun ilmu itu sedikit. Nah, yang kedua ialah kritik terhadap filsafat. Beliau ini sangat mengkritik keras para filsuf. Salah satu filsufnya itu seperti Ibnu Sina dan Al-Arabi, dan beliau mengkritik khususnya itu mengenai konsep keabadian alam dan ketiadaan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ialah ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Beliau membagi ilmu menjadi dua, yaitu pertama ilmu fardu ain dan yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ini wajib dipelajari oleh setiap individu, seperti mempelajari sholat, mengaji, karena sholat itu kan tiap agama, jadi harus individu yang mempelajari, bukan berkelompok. Sedangkan fardu kifayah ini ialah hanya cukup dipelajari oleh sebagian kelompok, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, atau ilmu kerajinan lain-lainnya. Di sini juga beliau memiliki karya-karya terkenal. Yang pertama ialah Ihya Ulum Ad-Din atau kebangkitan ilmu-ilmu agama. Dan karya ini ialah karya monumentalnya yang menjadi pedoman hidup muslim, menggabungkan fikih, teologi, dan tasawuf. Yang kedua juga ada karya Tahafut Al-Falasifah atau kerancuan para filsuf, dan karya ini mengkritik filsafat yang sangat berpengaruh. Dan yang ketiga ialah Ayyuhal Al-Walad atau Wahai Anakku. Dan tiga tersebutlah karya-karya terkenal Imam Al-Ghazali. Dan selanjutnya ialah relevansi tentang pendidikan dalam kurikulum merdeka. Pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali masih sangat relevan dengan zaman sekarang dan kurikulum merdeka. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan, moralitas, dan spiritualitas dalam pendidikan. Dan beberapa konsep pendidikan Al-Ghazali yang relevan dengan kurikulum merdeka diantaranya pendidikan yang seimbang. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kurikulum merdeka juga menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang dan holistik. Dan yang kedua ialah moralitas dan spiritualitas. Dan Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam pentingnya pendidikan karakter dan moralitas. Dan yang ketiga ialah pendidikan yang berorientasi pada tujuan. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada tujuan, yaitu membentuk insan yang paripurna. Kurikulum merdeka juga menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada tujuan, yaitu membentuk siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Dan yang terakhir ialah metode pendidikan yang variatif. Imam Al-Ghazali ini menekankan pentingnya metode pendidikan yang variatif seperti metode ceramah, tanya jawab, dan praktek. Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya metode pendidikan yang variatif dan inovatif. Dengan demikian, pemikiran pendidikan Al-Ghazali masih sangat relevan dengan zaman sekarang dan kurikulum Merdeka dan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan pendidikan yang lebih baik lagi. Yang kedua ialah Ibnu Khaldun. Beliau memiliki nama lengkap ialah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir pada tahun 1332 Masehi di Tunis di Afrika Utara dan beliau wafat pada tahun 1406 Masehi di Kairo ataupun Mesir. Dan beliau itu memiliki latar belakang seorang sejarawan, sosiolog, ekonom, dan juga filsuf politik. Beliau juga berasal dari keluarga yang kelas atas, Andalusia kelas atas, dan keturunan beliau dari keturunan Arab. Beliau ini juga memiliki pemikiran-pemikiran yang utama. Yang pertama yaitu ilmu al-umrad. Ilmu al-umrad ini membahas tentang peradaban atau sosiologi, ilmu yang mempelajari masyarakat manusia, struktur sosialnya, dan proses perkembangan manusia tersebut. Yang kedua ialah asabiyah. Asabiyah ini menjelaskan tentang solidaritas sosial dan ikatan kelompok. Beliau itu berpendapat bahwa asabiyah yang kuat itu adalah dari faktor utama kebangkitan suatu dinasti atau peradaban. Dan pelemahan atau kelemahan asabiyah inilah menjadi faktor penurunannya. Yang ketiga ialah filsafat sejarah. Beliau memandang filsafat sejarah ini tidak hanya sebagai kumpulan-kumpulan raja-raja, tetapi sebagai teori dan penyelidikan mendalam terhadap sebab-sebab perubahan sosial dan peradaban. Yang keempat ialah teori siklus peradaban. Teori siklus peradaban ini beliau menyatakan bahwa peradaban atau negara melalui tahap siklus, dan tahap siklus ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan asabiyah. Adapun karya-karya Ibnu Khaldun ini ialah Muqaddimah. Muqaddimah ini pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan dari karya-karya sejarahnya itu seperti kitab Al-Ibar. Jadi Muqaddimah ini pendahuluan dari kitab Al-Ibar tersebut, namun menjadi karya yang berdiri dan paling terkenal. Dan di dalam Muqaddimah ini memuat dasar-dasar ilmu al-umrah juga. Dan yang kedua ialah kitab Al-Ibar, dan kitab Al-Ibar ini menjelaskan tentang karya sejarah yang sangat luas. Dan juga ada relevansi tentang pendidikan dalam kurikulum Merdeka menurut Ibnu Khaldun ini. Di antaranya ialah pendidikan yang seimbang. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia. Begitu juga dengan kurikulum Merdeka, menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang dan holistik. Dan selanjutnya juga ada tentang metode tadarruj atau pentahapan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya metode pembelajaran yang berjenjang, dimulai dari dasar hingga mencapai tingkat yang lebih kompleks. Begitu juga dengan kurikulum Merdeka juga menekankan ilmu tadarruj ini. Dan Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya moralitas dan spiritual dalam pendidikan. Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan moralitas. Dan juga ada pendidikan yang berorientasi pada tujuan. Ibnu Khaldun ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada tujuan, yaitu membentuk insan yang paripurna. Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada tujuan, yaitu membentuk siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan ada juga metode pendidikan Ibnu Khaldun yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Ini termasuk tadi metode tadarruj, dan juga ada metode jidal atau dialektika. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya metode pembelajaran yang menggunakan diskusi dan dialog, dan juga ada metode rihlah. Ibnu Khaldun ini menekankan metode ini dengan cara pembelajaran yang menggunakan pengalaman langsung.